Baik, anak-anakku, mari kita mulai hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, coba pastikan tempat duduk kalian dalam kondisi teratur dan bersih. Mungkin kalau ada sampah, silahkan dibuang ke tempatnya. Silahkan dicek terlebih dahulu. Itu sampah atau tumbler itu, Mas? Oh, tumbler ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ketua kelas bisa memandu doa kita hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran akhir hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagi yang saya panggil namanya, Bapak angkat tangan ya, supaya Bapak tahu mana-mana yang masuk hari ini. Yang pertama, Jamal. Oke. Safira. Ya. Ivan. Oke. Aufa. Terus, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini mengingatkan kepada kita akan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ingat, lagu itu sebenarnya tidak hanya mengingatkan kepada kita, tapi dengan lagu itu kita senantiasa menjadi warga negara yang selalu bersyukur. Karena tidak semua negara di dunia ini seperti negara kita, yang memiliki beragam sumber daya alam, dan bahkan 2045 kita nantinya diprediksi menjadi negara yang nantinya bakalan mendapatkan bonus demografi, artinya kelebihan jumlah penduduk, terutama penduduk yang produktif. Baik, anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan materi Bapak minggu yang lalu? Bapak sempat bicarakan di kelas ini dan kalian juga sempat eh, mempelajari materi itu. Silakan, Mas Riza. Bagus. Jadi yang kita pelajari minggu lalu yaitu dampak dari pergerakan nasional Indonesia yang memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia untuk mengakhiri penjajahan dari bangsa Eropa. Mungkin itu saja yang saya pelajari dari materi minggu lalu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Mas Oriza. Anda ingatlah bahwa ada kedatangan bangsa berikutnya walaupun bukan dari bangsa Eropa. Saya yakin kalian juga sudah pernah familiar dengan beberapa ramalan-ramalan yang nantinya pun nanti kalian akan saya perlihatkan video di sini, minimal kalian bakalan tahu apa yang membuat gerangan rakyat Indonesia pada akhirnya saat itu eh, senang, riang gembira di awal ya. Tapi di akhir bagaimana nanti kita diskusikan bersama. Pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDA atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kent. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyatanya tak mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Baik, dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, kiranya ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Silahkan Mas Fahril. Ini kayaknya pertanyaannya bagus ini. Baik, sebelumnya saya izin bertanya Pak, Ya. mengapa Indonesia menjadi destinasi dari Jepang? Apakah Indonesia punya daya tarik tertentu untuk membuat Jepang itu datang ke Indonesia? Oke, Sekian. bagus. Terima kasih Mas Fahril. Apakah apakah gerangan yang membuat Jepang saat itu tertarik kepada negara kita? Memang kalau
kalau boleh dibilang yang namanya negara di dunia atau bangsa di dunia ini tidak hanya Indonesia saja ya. Saya pikir banyak bangsa-bangsa yang memiliki keindahan alam dan kekayaan alam di luar apa yang dimiliki oleh Indonesia sehingga Jepang tertarik kepada negara kita. Kenapa Jepang bela-belain datang ke Indonesia? Ingat, Pak Fajar tadi bilang, Indonesia itu tidak hanya kaya sumber daya alamnya saja, tapi Indonesia itu juga kaya sumber daya manusia. Itulah sebabnya kenapa ya, kenapa Jepang memilih Indonesia menjadi salah satu target salah satu target utama tempat pendudukan bagi Jepang. Jadi bukan tanpa alasan kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi anak-anakku, alasannya cukup jelas sekali. Indonesia Raya, tumpah darah Indonesia. Sebenarnya kalau kita menyanyikan sampai 2 stansa ya, 3 stansa ya mungkin ya, itu ada lirik-lirik yang menunjukkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bukti bahwa kenapa Jepang memilih Indonesia sebagai wilayah kependudukannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk pertanyaan dari Mas Wahid. Ya nanti kelompok 1, ya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gini aja ya, biar lebih mudah ya daripada nanti kita muter ke sana kemari, apalagi colokannya kan sudah ada di tempat masing-masing ya. Membahas tentang latar belakang kedatangan Jepang. Jadi kelompok pertama ya, membahas latar belakang kedatangan Jepang. Nanti kelompok 2, seperti pertanyaan Mas Wahril tadi, kenapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang dituju oleh Jepang di masa pendudukan Jepang di Indonesia ya. Jadi kenapa Indonesia, jangan-jangan Indonesia ini primadona dunia ya. Maka ada beberapa hal yang harus disepakati bersama. Kita sepakati bahwa proyek yang kalian selesaikan ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Kita sepakati saja seperti itu supaya nanti nggak melebar kemana-mana ya. Ada sumber, ya Pak, ada sumber. Mencari sumber tadi ya. Terus pasti ada desain nih. Terus ya, nanti pakai apa ini? Ini kita sepakat pakai Canva saja ya. Canva aja Pak. Pakai Canva saja ya clippingnya ya. Kalau di Canva itu kan mudah. Tinggal kita tempel di Canva itu, kalau kalian langsung search template-nya clipping kan langsung muncul toh. Kalian kayaknya udah jago kalau masalah desain Canva itu ya. Kalau sumber bertiga. Oh, Nanti 3 orang. Ya, yang satu ngedesain. Oh, desain. Ya. Jadi biar banyak referensinya gitu. Nanti tinggal didiskusikan lagi. Oh, jadi 4 orang ini, 3 orang yang mencari sumber, 1 orang yang fokus di desain, gitu ya. Oke, berarti nanti masalah kritik interpretasi itu bisa dilakukan bareng-bareng ya. Iya. Kalau kelompoknya diskusi. Oh iya. Kalau kalian tampilkan, kalian publis apa atau seperti apa hasil karya kalian. Kita mulai saja dari kelompok 1 ya. Nanti kalau bisa kita batasi tidak lebih dari 2 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kami dari kelompok 1, beranggotakan 4 orang, akan mempresentasikan kedatangan latar belakangnya Jepang ke Indonesia. Oke. Kali ini kita akan membahas latar belakang kedatangan Jepang ya ke Indonesia. Oke, saya lanjut. Oke, yang pertama itu ada pengeboman Pearl Harbor ya. Jadi Jepang itu menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941. Itu di pelabuhan namanya Pearl Harbor, itu di Amerika Serikat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alasan Jepang memilih Indonesia sebagai tempat pendudukan Jepang. Baik, yang pertama alasan Jepang menargetkan Indonesia adalah untuk mencari sumber daya minyak bumi perang. Jadi di Indonesia itu, wilayah Indonesia itu kaya akan sumber daya alam yang seperti minyak, karet, dan timah. Dan sumber daya ini sangat berguna bagi Jepang untuk melakukan peperangan.
Karena itu serangan awal Jepang ditujukan pada pusat pertambangan minyak di Kalimantan dan Sumatera. Karena minyak ini penting sekali untuk bahan bakar peralatan perang bagi Jepang. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apakah kalian masih semangat? Baik. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Oke, jadi saya akan jelasin kenapa sih rakyat Indonesia itu kok bisa banget welcome sama bangsa yang kalau di luar itu bangsa yang barbar. Kalau di Cina itu ya barbar. Lalu kenapa sih kok Indonesia itu bisa welcome? Apa sih yang mereka lakuin ke rakyat kita? Jadi yang pertama itu mereka tuh yang pertama-tama ramah banget waktu awal-awal datang. Siapa sih yang nggak kepincut sama waktu PDKT sama cowok ramah, sama yang friendly, bersahabat, sama yang toleran, yang care tiap saat ngegofoodin itu. Siapa sih yang nggak kepincut? Lalu ini yang terakhir saling membantu, pastilah kepincut ya. Lalu habis itu setelah mereka bisa dapetin kepercayaan kita, maka mereka akan melakukan hal-hal yang bisa dibilang agak ya di luar nalar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hmm. Izinkan kami untuk melakukan presentasi. Oke, di sini yang pertama adalah Perjanjian Kalijati. Jepang menyatakan kedatangan ke Indonesia untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, yang dimana Perjanjian Kalijati ini tentang menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang. Saya pikir sudah waktunya kita mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini perlulah kita melakukan penyimpulan ya, penyimpulan materi untuk kegiatan hari ini. Untuk itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan diskusi yang sudah dikemas dalam bentuk clipping ini tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman? Silakan Mas Jamal dari kelompok 1 ya. Ya Pak, saya Jamal izin menyampaikan kesimpulan untuk hari ini. Jadi kesimpulan pada hari ini akhirnya kita dapat mengetahui bagaimana latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, sifat pendudukan Jepang, dan yang terakhir respon masyarakat terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Baik, dari diskusi kita hari ini, setidaknya apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita, mulai dari Anda bisa menjelaskan bagaimana latar belakangnya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana Jepang menjadikan Indonesia menjadi salah satu targetnya, dan yang terakhir adalah bagaimana respon rakyat Indonesia saat itu dikala Jepang melakukan pendudukan terhadap Indonesia. Mungkin ibarat kata manis di depan, pahit di belakang, begitu ya. Untuk melihat sampai sejauh mana saudara semua memahami dari materi yang sudah kita diskusikan dan saudara sudah mengemas dalam bentuk project clipping digital hari ini, ada baiknya kita melakukan kegiatan tes, post tes. Kalian langsung masuk ke halaman ini ada soal post test. Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah kalian senang? Kok kurang tegas? Bagaimana? Apakah kalian senang hari ini? Oke. Baik, hari ini perlu adanya penghargaan lah ya dari apa yang sudah kalian perjuangkan dalam diskusi kali ini. Nominasi pertama mungkin saya akan lebih pada ke project dulu. Oke, selamat kepada kelompok 1. Kita berikan dulu ya. Terima kasih. Selamat sekali lagi ya. Kita tidak perlu ada tugas rumah alias PR ya. Selamat, tidak ada pekerjaan rumah. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa minggu depan kita masih bersama saya. Nanti masih ada materi selanjutnya. Silakan dipelajari saja terkait dengan organisasi
sebagai hasil daripada kebijakan Jepang terhadap pendudukan yang ada di Indonesia. Jadi fokusnya pada kebijakan lah ya, kebijakan Jepang terhadap pendudukan yang ada di Indonesia. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah memandu doa penutup kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan doa yang selalu kita panjatkan baik itu di awal maupun di akhir mendorong apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita. Tentunya seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih anak-anakku.